warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Firza Deva dengan NIM 13026250029. Di sini saya akan mereview materi fisika dasar 2. Yang pertama ada hukum Coulomb, gaya listrik. Yang kedua medan listrik. Yang ketiga keseimbangan gaya. Yang keempat ada flux listrik dan hukum Gauss. Yang kelima potensial listrik. Yang keenam kapasitansi, yang ketujuh arus dan hambatan atau hukum Ohm. Dan yang terakhir ada gaya gerak listrik atau GGL. Masuk ke materi pertama, hukum Coulomb atau gaya listrik. Ini menjelaskan gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik. Besar gaya ini berbanding lurus dengan perkalian muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Rumusnya yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sini ada contoh soalnya, yaitu dua muatan Q1 sama dengan 2 Coulomb dan Q2 sama dengan 3 Coulomb, terpisah sejauh 3 meter. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, berapakah gayanya? Yang pertama kita tulis rumusnya, yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Lalu masukkan angkanya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 3 per 3 kuadrat. Maka didapatkan F sama dengan 6 kali 10 pangkat 9 Newton. Yang kedua adalah medan listrik, daerah di sekitar muatan listrik yang masih merasakan gaya listrik tersebut. Medan listrik ini didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji dengan rumus E sama dengan F per Q atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Di sini ada contoh soalnya, sebuah muatan 4 Coulomb memberikan gaya 20 Newton pada muatan uji. Berapa medan listriknya? Yang pertama tulis rumusnya, yaitu E sama dengan F per Q. Masukin angkanya, E sama dengan 20 per 4. Maka didapatkan E sama dengan 5 Newton per Coulomb. Yang ketiga ada keseimbangan gaya, yaitu kondisi di mana total gaya yang bekerja pada suatu muatan adalah 0, sehingga muatan tersebut diam. Konsep ini menggunakan resultan gaya dari beberapa muatan. Rumusnya sigma F sama dengan 0. Di sini ada contoh soalnya, yaitu muatan A ditarik ke kiri oleh gaya sebesar 10 Newton. Berapakah gaya yang diperlukan untuk muatan A bergeser ke arah kanan agar seimbang? Nah, syarat seimbang itu F kanan dikurang F kiri sama dengan 0. Lalu masukkan angkanya, F kanan dikurang F kiri yaitu 10 Newton sama dengan 0. Maka F kanan sama dengan 10 Newton juga. Ada flux listrik dan hukum Gauss. Flux adalah jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan, sedangkan hukum Gauss adalah yang menghubungkan flux dengan total muatan di dalam permukaan tertutup tersebut. Rumus flux adalah flux sama dengan E dikali A cos theta, sedangkan rumus hukum Gauss adalah flux sama dengan Q dalam per epsilon 0. Contoh soalnya yaitu jika muatan di dalam bola adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapa fluxnya? Kita anggap epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Yang pertama tulis rumusnya, yaitu flux sama dengan Q per epsilon 0. Masukin angkanya, flux sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 per 8,85 kali 10 pangkat min 12. Maka didapatkan flux sama dengan 1 Wb. Selanjutnya ada potensial listrik.
Usaha atau energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain. Potensial listrik ini diukur dalam satuan volt. Rumusnya V sama dengan usaha kali muatan. Rumusnya yaitu V sama dengan usaha dibagi muatan, atau V sama dengan K dikali Q per R. Di sini ada contohnya. Untuk memindahkan muatan 2 kulon diperlukan usaha 10 joule. Berapa beda potensialnya? Yang pertama kita tuliskan rumusnya, yaitu V sama dengan W per Q. Kita masukkan angkanya, V sama dengan 10 per 2. Didapatkan V sama dengan 5 volt. Selanjutnya ada kapasitansi, yaitu kemampuan suatu komponen atau kapasitor untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Nilainya bergantung pada luas keping dan jarak antar keping. Rumusnya yaitu C sama dengan Q per V. Di sini ada contoh soalnya, yaitu kapasitor diberi tegangan 10 volt dan menyimpan muatan sebesar 50 coulomb. Berapa kapasitansinya? Yang pertama kita tuliskan rumusnya, C sama dengan Q per V. Masukkan angkanya, C sama dengan 50 per 10. Maka didapatkan C sama dengan 5 farad. Selanjutnya ada arus dan hambatan atau hukum Ohm. Arus ialah aliran muatan listrik, sedangkan hambatan adalah penghambat aliran tersebut. Hubungan keduanya dinyatakan dalam hukum Ohm. Rumusnya yaitu V sama dengan I kali R. Di sini ada contoh soalnya. Hambatan 5 ohm diberi aliran arus besar 2 ampere. Berapa tegangannya? Kita tulis rumusnya, V sama dengan I kali R. Masukkan angkanya, V sama dengan 2 kali 5. Maka didapatkan V sama dengan 10 volt. Yang terakhir ada gaya gerak listrik atau GGL dan rangkaian. GGL adalah tegangan murni sumber listrik sebelum mengalirkan arus. Dalam rangkaian tertutup, arus dipengaruhi hambatan luar dan hambatan dalam sumber. Rumusnya I sama dengan epsilon per R besar ditambah R kecil. Di sini ada contoh soalnya. Baterai sebesar 12 volt dengan R sama dengan 1 ohm dihubungkan ke lampu dengan R sama dengan 5 ohm. Berapa arusnya? Kita tulis rumus terlebih dahulu. I sama dengan epsilon per R besar ditambah R kecil. Kita masukin angkanya, I sama dengan 12 per 5 plus 1. Kita hitung, I sama dengan 12 per 6. Maka didapatkan I sama dengan 2 ampere. Jadi kesimpulannya, muatan listrik menciptakan medan listrik. Jika ada muatan lain, muncul gaya Coulomb. Perbedaan posisi dalam medan menghasilkan potensial. Jika potensial ini dihubungkan dengan jalur tertutup atau rangkaian, muncul arus listrik. Arus ini akan dihambat oleh hambatan dan energinya dipasok oleh GGL atau disimpan dalam kapasitansi. Cukup sekian review materi Fisika Dasar 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.